apapun pokoknya tentang kemandirian itu sendiri. Terus aku juga pandai cuci piring, pandai cuci baju, pandai cuci apapun itu ya pelajaran life skill itu sendiri. Itu juga yang aku bangga ke sekolah di Alam Akila. Terus apa lagi? Itu udah keren banget itu. Udah keren banget Kenzi ya. Itu sudah keren banget kemandiriannya yang pastinya Kenzi ya. Nah, ini terus pertanyaan berikutnya masih dengan Kenzi nih. Apa kelebihan atau hal yang membedakan Kenzi dibanding siswa dari sekolah lain? Nah, ini bukan sebagai pembanding ya, tapi mungkin Kenzi bisa cerita nih. Mungkin yang Kenzi dapatkan dari sekolah alam yang kawan-kawan lain lingkungannya tidak dapatkan. Boleh cerita sedikit saja. Jadi yang saya dapatkan di sekolah alam itu kesempatan memberikan sekolah itu memberikan kesempatan kepada saya dalam ajang lomba, terus apapun pokoknya diberikan kesempatan kepada saya. Lalu yang menjadi pembeda juga yang menjadi pembeda sekolah antara aku dengan siswa lain. Iya, kawan-kawan di lingkungan Kenzi. Life skill tadi ya, life skill. Terus yang geografi, karena di wawasan Nusantara kami itu kan mempelajari tentang suatu provinsi, seperti misalnya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, itu ibu kotanya, istiadatnya apa, pahlawannya apa, lagu daerahnya apa. Nah itu aku kayaknya jaganya di situ. Karena kawan-kawan yang lain pada apa ya gak ngerti semua, gak ngerti apa lagunya, apa yang semuanya ya rata-rata gak ngerti gitu dengan bahasa itu. Jadi ya apa namanya yang cuman aku yang cuma ngerti jadinya. Karena emang aku dari kecil emang sudah diajarkan yang namanya wawasan Nusantara, geografi, sejarah dan lain-lain. Baik, luar biasa ya Kenzi ya. Baik, ini untuk Ibu Novita ya. Untuk kepala sekolahnya ada 2 nih pertanyaannya dari Bang Irfan di Tanjung Pandan. Bagaimana cara sekolah alam membantu siswa dalam menemukan dan menyalurkan bakat mereka? Metode atau program apa yang diterapkan agar minat dan potensi anak-anak bisa berkembang sesuai kemampuan masing-masing? Oh, banyak pertanyaan. Ada satu lagi nih. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan sistem pelajaran sekolah alam dan bagaimana sekolah mengatasinya? Itu. Silakan Bu, ditanggapi Bu. Baik, yang pertama untuk minat bakat ya Bang Dudi dan Bang Irfan ya. Jadi di Akila itu prinsipnya ada prinsip talent mapping yang kita pakai 3B. Jadi bertemu dengan banyak orang, beragam aktivitas dan lakukan berulang-ulang. Makanya setiap kegiatan dari tahun ke tahun itu kita selalu beri anak kesempatan untuk bertemu banyak orang. Jadi guru mereka tidak hanya guru yang ada di sekolah, penjual di pasar, nelayan, petani, termasuk Bang Dudi dan Bang yang ada di RRI ini adalah guru mereka juga gitu. Jadi kita kenalkan dengan banyak orang, kita kenalkan dengan beragam aktivitas, mereka boleh mengikuti kegiatan apapun, semua kita perkenalkan. Karena kita kan di SD usia di bawah 12 tahun kita belum bisa menentukan bakat dia kemana, tapi kita perkenalkan dulu saja sebanyak-banyaknya. Mereka belajar jurnalistik, mereka sepak bola, badminton dan lain sebagainya. Nanti insya Allah dari situ akan muncul minatnya kemana, bakatnya kemana. Di kelas 6 ini alhamdulillah sudah mulai kita bisa lihat karena kita observasi, kita amati sejak kelas 1 kan, itu sudah mulai terlihat. Tapi itu tidak bisa kalau tidak kita lakukan berulang-ulang. Jadi secara konsisten kita lakukan berulang-ulang sampai tahun ke-6. Nah, insya Allah dari situ kelihatan. Kemudian tadi yang kedua apa? Kesulitan, tantangan ya. Tantangan terbesar sejauh ini alhamdulillah anak selalu antusias. Mau kita ajak ke gunung ayo, mau kita ajak ke sungai ayo, mau kita selalu prinsipnya kita ajak susah. Anak tuh kita ajak susah. Hiking itu susah, tapi saat di puncak kita lihat keindahan. Nyuci piring itu repot, tapi nanti akan terpakai. Jadi kita ajak susah anak. Memang anak selalu antusias dan alhamdulillah orang tua murid sampai saat ini koordinasi baik, komunikasi baik, dan bahkan orang tua murid seringkali
lebih antusias lagi dari kami pihak sekolah gitu Bang. Banyak ide bermunculan, Bu, nanti gini. Jadi alhamdulillah koordinasi baik. Guru pun alhamdulillah juga kami mendapatkan guru-guru yang memang sejak awal, kalau istilah saya selalu menyampaikan ke guru itu harus bersedia repot. Karena jadi guru sekolah alam beda dengan guru sekolah lain. Sekolah alam kalau istilah mereka dakwang takut hitam. Guru kalam. Jadi akan ekstra. Jadi kesulitan terbesar tidak terlalu sulit sih, karena semua alhamdulillah kita punya frekuensi yang sama mungkin sejak awal. Kalau kendala-kendala kecil di perjalanan itu biasa, dan kita jadikan itu menjadi tantangan, tetapi kesulitan besar tidak terlalu sulit karena mungkin sudah terseleksi oleh alam ya Bang ya. Kita murid tidak banyak, jadi memang mungkin sudah terseleksi sendiri secara alamiah, kita bisa melakukan secara bersama-sama. Mungkin gitu Bang Dudi dan Bang Irfan. Baik, luar biasa. Ini langsung mendapat tanggapan dari Bang Irfan. Terima kasih banyak untuk Ibu Ita dan Kenzi atas jawabannya yang sangat inspiratif. Semoga Sekolah Alam Belitung semakin sukses. Amin. Dan terus berkembang serta mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berkarakter kuat, mandiri, peduli lingkungan dan siap menghadapi tantangan masa depan. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bang Irfan doanya. Baik, kita rehat dulu sejenak Bu Vita dan Kenzi ya. Sebelum lanjut lagi, kita tetap bersama kami di RRI Belitung. Masih di RRI Belitung 95,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami ingatkan kembali untuk Anda, saat ini kita sedang talkshow atau dialog bersama dengan Sekolah Alam Akila Belitung ya, membahas terkait dengan tema kita, nilai gotong royong, cinta lingkungan dan nasionalisme di sekolah alam. Tadi di awal banyak sekali cerita yang inspiratif begitu ya, bahkan pendengar kita juga sangat kagum mendengarkannya. Ada juga alumni dari Sekolah Alam Akila Belitung yang bergabung bersama kita, ini luar biasa juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk para pendengar lainnya. Baik, kita lanjut lagi nih ke Bu Nopita dan juga Kenzi. Wah, Kenzi luar biasa ya. Baik, Ibu Nopita, ini juga menjadi hal yang tentu di 2026 bahkan dimulai di tahun 2000-an, era modern, banyak anak-anak itu yang masuk kategori lebih dekat dengan gadget ya. Nah, ini juga menjadi tantangan nih. Bagaimana sekolah alam ini mengatasi hal-hal tersebut? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu. Baik, karena memang kita bukan hanya SD ya, kita sudah mulai dari daycare, KB dan KB itu PAUD ya, PAUD dan TK, kemudian SD memang jadi kita tidak startnya di SD untuk memulai anak-anak tidak terlalu dekat dengan gadget. Kita sudah bisa mulai dari tingkat PAUD dan TK. Jadi kita ada salah satu program Bang di KB dan TK itu, termasuk SD ada juga program orang tua mengajar. Jadi bisa ibu atau ayah masuk kelas. Nah, pernah itu salah satu mungkin dari keresahan seorang ayah yang anaknya HP terus, mungkin kesempatan nih bisa masuk kelas. Jadi beliau memberikan insight ke anak-anak bahwa HP itu bisa merusak mata, bisa merusak pemikiran kita gitu. Jadi akhirnya kita terbantu, tidak hanya sekolah saja gitu yang melakukan itu, tetapi dari pihak orang tua. Jadi kami lebih perbanyak interaksi murid dengan buku yang mungkin saat ini sudah mulai tergerus zaman ya, buku. Tergerus, jadi kita sediakan buku bacaan, kita siapkan program, ada namanya Babuba, baca buku bareng, ada link jambu, saling pinjam buku. Saling pinjam buku. Jadi saling pinjam buku itu tidak hanya mendekatkan anak pada buku, tapi bagaimana mereka menjaga barang pinjaman. Jadi dalam 3 hari dikembalikan dalam keadaan baik seperti semula. Nah, jadi kita mengajak, termasuk menulis buku ya Bang ya, kita tulis geopark waktu itu kan. Jadi kita tidak terlalu. Jadi gini. Gadget itu kan 2 mata pisau ya. Jadi satu sisi memang kita membutuhkan, tetapi di sisi lain itu juga bisa merusak. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi
tapi kita imbangi juga dengan mendekatkan anak-anak dengan buku dan aktivitas fisik yang sehingga mereka tidak terlalu lupa dengan gadget. Dan alhamdulillah itu pun kita mudah-mudahan kita koordinasi juga dengan orang tua sehingga selalu seirama bagaimana di rumah dan bagaimana di sekolah. Begitu Bang Dudi. Baik, luar biasa. Berarti ini kalau saya tidak ragu ya, sebagai orang tua kalau misalnya punya kesempatan untuk segera menyekolahkan anaknya, saya pilih Sekolah Alam Akila Belitung ya. Ini himbauan juga nih. Karena notabene sekarang memang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, anak-anak sudah lebih dekat bukan dengan orang tua, bukan dengan alam, tapi lebih dekat dengan gadget ya. Kalau anak nangis sedikit ya, nih gadgetnya. Ya seperti itu ya. Saya tidak ragu ya kalau saya mempunyai kesempatan untuk menyekolahkan anak ke Sekolah Akila Belitung. Ya, kita cerita dikit dengan Kenzi. Kenzi, ini mungkin terkait dengan dunia gadget. Kenzi tadi saya sempat tanya, kayaknya nggak suka main gadget ya Kenzi ya. Kalaupun gadget paling ngelihat sejarah di YouTube ya. Iya. Nah, ini mungkin cerita tentang tadi ada program membaca, menulis. Kenzi bisa cerita sedikit nggak tentang itu? Itu waktu itu di masa TK. Waktu itu guru menyuruh untuk yang link jambu itu bawa buku dari rumah. Iya. Lalu keesokan harinya saya membawa buku yang judulnya ya Si Kancil. Iya. Ya, Si Kancil. Buku tentang kancil. Lalu kami dengan kawan-kawan itu ya saling meminjam buku. Nah, dibaca tuh buku, lalu pinjam lagi buku. Kini pokoknya saling meminjam buku. Lalu ada babubah baca buku bareng. Itu kami ya sudah namanya baca buku bareng, pasti bacanya buku bareng. Iya. Bareng-bareng. Terus kalau untuk yang menulis, itu di Geopark masih kelas 1 atau 2. Iya. Nah itu kami pergi ke Geopark yang tentang alam-alam Belitung, aneka ragam hayati. Nah lalu kami itu kan ditugaskan untuk menulis tentang Geopark, Bu. Iya. Di situ kami Bapak siapa namanya, Bu? Bapak siapa? Lupa ya. Karena sudah lama. Iya. Nah, Yang di Geopark Center, Pak iya, Irfan Pak ya. Irfan. Nah, Irfan. kami menyimak apa yang dikatakan Pak Irfan, terus kami tulis apa yang sangat penting dalam aneka ragam hayati alam Belitung. Terus aku pernah nulis waktu itu tentang yang Geopark, aneka ragam hayati Belitung, bahwa Belitung itu sangat alamnya itu hutannya masih ada, masih terjaga. Lalu sedangkan di lautannya sangat bagus juga, seperti di Papua, lautnya biru, masih terjaga. Nah, yang itulah yang aku berkesan bahwa rupanya gak usah jauh-jauh pergi ke Papua untuk mencari laut yang bersih, hutan yang masih asri. Di Belitung juga masih ada. Jadi makanya sekolah Alam Akila Belitung itu memperlihatkan bahwa alam Belitung itu masih bersih. Ya nggak perlu jauh-jauh kan ke Papua, ya tinggal di Belitung juga masih ada. Iya, mantap. Baik, berarti bolehlah ini Kenzi boleh cerita sebagai seorang siswa dari Sekolah Alam Akila Belitung, Kenzi apa yang paling dibanggakan di Sekolah Alam Akila Belitung? Ya, dari Kenzinya. Yang saya bangga ya belajar di alam itu sendiri. Karena Belitung itu kan terkenal dengan alamnya, aneka ragam hayatinya yang bagus. Jadi saya bangga jadi siswa Sekolah Alam Akila Belitung, jadi warga Belitung. Karena Belitung itu masih bersih, gak kayak tempat yang barusan terjadi kayak di Sumatera itu kan, pokoknya sudah ditebang. Baik, wah luar biasa ya. Jadi Kenzi menjadi siswa yang sangat bangga dengan Sekolah Alam Akila Belitung ya. Baik, Ibu mungkin di akhir ini Bu kebersamaan kita kurang lebih masih 5 menit lagi kebersamaan kita ini. Sebenarnya masih panjang harusnya waktunya ya. Lain kali kita kalau mau lebih panjang lagi. Nantikan juga ya ini
banyak sebenarnya cerita tentang, tapi sebelum itu kita mungkin cerita sedikit Bu, murid-murid yang mempunyai prestasi di sekolah alam Belitung, karena nanti mungkin Mei awal kita akan undang lagi dalam Idola Anak siswa dari sekolah alam Akila Belitung untuk bercerita tentang prestasi mereka. Mungkin cerita 1 atau 2 murid yang punya prestasi di sana seperti apa nih Bu? Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bang Dudi. Jadi kalau prestasi memang kalau akademik memang kami memang tidak menekankan. Kasihan yang kurang di akademik kalau kita samaratakan, seragamkan. Jadi kami hargai setiap minat dan bakat anak. Kalau di olahraga itu kita ada Satria yang juara badminton, pernah sampai ke Bangka juga. Kemudian atlet panahan, karena memang kami ada bekerja sama dengan salah satu orang tua murid yang memang coach panahan. Alhamdulillah tiga murid beberapa bulan yang lalu juga ke Pangkal Pinang untuk ikut lomba panahan. Ada yang juara 1 juga, Wafi. Kemudian tadi yang Kenzi sampaikan, film, kami film alhamdulillah jadi juara 3 nasional, menerima penghargaannya di Taman Ismail Marzuki. Dan lawannya yang hebat itu karena lawan SMP SMA Bang. Jadi kita yang SD alhamdulillah. Kemudian kalau yang resmi dari kementerian itu FLS 3N, alhamdulillah kemarin kita Kria juara 3 tingkat kabupaten, dan mendongeng juga juara 3. Dan yang mendongeng juara 3 ini alhamdulillah sudah kemarin di provinsi juara 1 mendongeng dalam bahasa Inggris. Karena kita juga ada ekskul bahasa Inggris. Karena kami tidak mau anak-anak kita ini nantinya jadi penonton di Belitung yang tadi dikatakan indah. Banyak orang datang kok kita cuma jadi penonton. Jadi kita memang tekankan bahasa Inggris harus bisa. Gitu. Itu mungkin kira-kira Bang Dudi. Baik, nanti kan ya di awal Mei nanti kita akan ngobrol dengan murid-murid prestasi dari Sekolah Alam Akila Belitung ya. Nanti kita undang lagi ya, ceritanya seperti apa ya. Nah, mungkin di akhir juga nih Bu, apa harapan ke depan untuk Sekolah Alam Akila Belitung ya? Harapannya ke depan seperti apa? Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang tua terkait dengan sekolah alam dan juga lain halnya tentang pendidikan di dunia anak. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bang. Jadi untuk harapan tentunya kita maunya ya anak-anak kita ini menjadi generasi yang tangguh, yang taat, tangguh dan taat, supaya bisa memperbaiki dunia ke depan. Dan alhamdulillah kami dipertemukan dengan orang tua yang kita memiliki tujuan yang sama. Jadi kita bisa berusaha bersama-sama. Nah, pendidikan itu sangat ini ya. Kadang-kadang anak-anak itu kita cukup menghargai saja. Mereka maunya apa, bukan kita menuruti, bukan kita dengarkan anak maunya seperti apa, senangnya apa, dan dari situ justru yang tidak kita duga-duga mereka bisa melesat, potensinya melesat, tidak kita patahkan di awal gitu, dan tidak kita seragamkan, tapi dengan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memunculkan keinginan mereka, itu mudah-mudahan kita cukup tuturi handayani ya, kita mendorong dari belakang supaya mereka bisa menjalani kehidupan ke depan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada tujuan lain, kita hanya mencoba untuk mempersiapkan mereka hidup tanpa kita. Entah kita yang lebih dulu meninggalkan mereka, atau mereka yang lebih dulu meninggalkan kita untuk menempuh pendidikan di kota lain misalnya. Dan pada saat itu tiba, apakah mereka sudah siap tanpa kita gitu. Jadi tujuan pendidikan di Sekolah Alam Akila Belitung itu untuk menyiapkan mereka. Begitu kira-kira Bang Dudi. Harapannya mudah-mudahan ini sebagai pilot project ya, mudah-mudahan dulu Pak Sanem pernah datang Bang ke Akila pada saat Festival Nusantara, beliau sempat menyampaikan seperti ini. Lihatlah kelak anak-anak di sini pasti akan beda. Lihatlah kelak kata beliau. Jadi itu melekat sekali di kami, memang insya Allah anak-anak beda. Gitu, beda, mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan bersama. Mungkin itu saja Bang, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Baik, Kenzi, terakhir Kenzi, sebagai penutup juga nih Kenzi, harapan ke depan seperti apa nih?
Untuk harapan apa nih? Harapan Kenzi ke depan terhadap sekolah alam, terhadap pendidikan Kenzi dan lain sebagainya. Untuk harapan saya di SD Alam Akila Belitung, aku harap murid-murid di SD Alam Akila Belitung itu sebagai juga pembeda ya untuk anak-anak dapat mengubah dunia maupun dunia apapun, mau dunia politik, dunia apapun lah, pokoknya dunia apapun, pokoknya berbeda. Terus untuk harapan saya kelak untuk pendidikan dapat mengumpulkan prestasi sebanyak mungkin. Itu saja. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Bu Ita dan juga Terima Kenzi kasih, ya, Bang luar Rudi. biasa. Mudah-mudahan cita-cita mulia dari Kenzi tadi terwujud ya. Ini pasti sebagai orang tua Kenzi sangat-sangat bangga ya dengan apa yang disampaikan oleh Kenzi ya. Apalagi cita-citanya adalah sangat mulia dan luar biasa. Bang Kemudian Rudi, ya boleh Bu. boleh menambahkan sedikit? Boleh. Jadi tentang apa ekspedisi tadi yang sempat disinggung, jadi mereka sudah jualan Bang, mereka sudah jualan. Jadi yang tadi saya sampaikan kami ngajak susah biar anak diberikan susah. Jadi mereka jualan sejak kelas 3 ya sampai saat ini uangnya terkumpul. Jadi intinya bahwa anak-anak kita harus mereka siap susah. Ya. Kalau senang itu bonus. Baik, Gitu aja mungkin baik. Bang. Sebagai Makasih. terakhir juga Bu nih, mungkin penasaran bagi masyarakat yang ingin tahu tentang sekolah alam Akila Belitung, bisa akses kemana atau mendatangi lokasi alamannya di mana Bu? Silakan. Oke, kalau lokasi kita ada di Jalan Patimura, samping Hotel Fairfield Marriott. Jadi di situ sudah ada gerbangnya tulisan Akila. Di situ untuk TPA, PAUD dan TK. SD-nya 1 sampai 4 masih di lokasi yang sama. Tetapi kelas 5 6 ada di AS Regency, Bang. Kelas 5 dan 6. Jadi nanti bertahap, kami mohon doanya juga mudah-mudahan rezekinya cukup, rezekinya ada. Nanti SD-nya akan terpusat di AS Regency semua. Jadi nanti di yang Jalan Patimura kita fokuskan untuk PAUD dan TK. Daycare, PAUD dan TK itu Bang. Baik ya. Jadi untuk para masyarakat dan juga pendengar yang monitor kami di pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, untuk lebih tahu tentang sekolah alam Akila, silakan datang ke tadi Bu ya. Ya, atau medsos Ya, juga medsosnya di mana Bu? Boleh? lengkap. IG-nya Instagram SD Alam Akila Belitung, YouTube-nya Sekolah Alam Akila Belitung, Facebook-nya SA Akila Belitung. Pokoknya Akila Belitung cari aja Akila Baik, Belitung. pasti Insya Allah ketemu. Pasti ketemu ya. Insya Allah Baik. ketemu. Baik pendengar, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita sampaikan, termasuk dari sampaian yang disampaikan oleh narasumber, ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi menjadi pembuka pikiran kita bahwa tentunya alam Belitung ini adalah alam yang harus tetap dijaga keasliannya, apalagi seorang Kenzi ya yang masih benar-benar masih benar-benar polos begitu menyampaikan bahwa alam Belitung adalah alam yang sangat luar biasa. Dan saya sampaikan juga, silakan datang ke sekolah alam Akila Belitung ya untuk tahu lebih jauh tentang bagaimana pendidikan di sekolah alam Akila Belitung. Kami akhiri kebersamaan dalam dialog Indonesia Bisa Nilai Keindonesiaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi menjelang siang hari ini. Tetap bersama kami karena kami akan hadirkan informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.